Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bos Oli dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu ini hobinya bercocok tanam dan hobi menghias bunga-bunga anggrek. Oke, kita sambut Kak Gusti Samhaldin Safei SPMSI selaku staf Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Oli. Iya, Kak, makasih ya sudah datang ke sini. Nah Kak, ini kebenaran hobi bercocok tanam kan? Ya benar. Jadi kita TV7 Up kepengen tahu nih, bagaimana sih bercocok tanam hias seperti kayak bunga anggrek. Dan kakak ini di bidang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kak ya? Ya kebenaran, saya kan di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Oh, iya. Nah saya itu di staf perencanaan di bidang monitoring dan evaluasi. Kebenaran saya itu bergerak di mengelola SPAN 4 lapor. Jadi SP4N lapor yang koordinasi ke Kominfo Provinsi Sumatera Selatan. Kak Oli, gitu. Iya. Jadi kak, kalau bercocok tanam itu seperti apa kak? Kalau yang bagusnya untuk merawat bunga anggrek, kan Kak Gusti kan hobi bercocok tanam kan, selaku yang hobinya melihat bagaimana sih warna dari bunga anggrek, bagaimana sih dia tumbuhnya hidup. Aku berapa kali kak punya anggrek, tapi kadang-kadang lama berkembangnya kak. Kalau sudah dia hidup memang lama kan kalau berkembangnya, tapi kadang-kadang dianya kembangnya itu kalau sudah habis ya, terus tiba-tiba habis masanya. Habis masanya udah lama sampai berbulan-bulan. Itu gimana kak caranya kak? Nih aku ceritain dulu ya Kak Olip ya. Aku itu hobi bertanam hobi tanaman hias anggrek itu dari tahun 2005. Ya, jadi kan 2005 aku sudah mulai beli bunga anggrek itu waktu itu di Talang Betutu. Oh, Talang Betutu. Tiara Orchid. Nah, dari situ aku hobi. Jadi ini yang Kak Olip tanya ini mengenai perawatannya Kak Olip. Iya, betul. Nah, jadi kalau perawatan bunga anggrek itu kita lihat dulu medianya itu apa. Medianya yang bagus itu yaitu arang. Jadi guys, pemirsa itu arang apa? Arang dicampur dengan sekam. Dicampur dengan sekam. Nah, kemudian kalau untuk menanamnya, jadi pangkal dari batang anggrek itu jangan sampai menutup tanah. Tanah itu menutup jadi, pangkal dari ada udara ya di dalam. Iya benar ya. Jadi dia bisa bernapas akarnya istilahnya kan. Terus aku kan kemarin kan biasa beli aja kayaknya misalnya di tempat tamanan tanam di arah Musi 2 ya. Terus ya udah kita beli, disiram aja gitu. Terus berkembang, tapi lama-lama udah ininya sudah gugur bunganya, terus hilang, terus nggak pernah nimbul, nggak pernah berkembang. Oh gitu. Kalau itu ya, itu banyak faktor itu Kak Oli. Salah satunya itu kan perawatan ya. Perawatan dari bunga anggrek tersebut kan setelah berbunga, seharusnya kita memupuk Kak Oli. Kita pupuk dengan pupuk NPK. Ya sebaiknya itu NPK-nya yang setara. NPK-nya? NPK setara N berapa? 30%, P 30%, K 30%. Itu kan untuk setelah berbunga. Itu biar si anggrek tadi kembali mendapatkan energi. Oh gitu ya. Setelah dia berbunga kan dia mengeluarkan energi untuk mempertahankan kelopak bunganya tadi kan. Benar. Ya, jadi dipupuk Kak Oli. Kak, ya kan kita kan kadang kalau kita tanaman
kadang di luar. Ya. Tapi kan bunga anggrek ini kan kebanyakan kita taruh di dalam. Itu boleh nggak? Sebenarnya Kak Oli, tanaman itu normalnya itu hidupnya di luar. Oh. Ya, apalagi tanaman anggrek kan Kak Oli ya. Iya. Tanaman anggrek itu memerlukan sebenarnya unsur yang utama itu angin, air yang penyiraman tadi. Iya. Terus matahari itu untuk fotosintesis. Ya, matahari itu untuk fotosintesis. Kalau dia di dalam ruangan kan otomatis nggak ada matahari dan dia itu tidak bisa melaksanakan fotosintesis. Berarti dia tidak bisa mengolah makanan untuk tubuhnya sendiri dan makanya tadi Kak Oli tidak berbunga. Gitu. Kak, kenapa sih harus pakai arang? Iya. Iya nggak? Kan biasanya kan kita kan cukup tanam aja pakai tanah. Iya. Terus disiram. Apa harus spesial untuk menanam bunga anggrek? Bunga anggrek tadi ya Kak Oli ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya Kak Oli ya. Karena itu kan tanaman anggrek itu kan merupakan tanaman yang epifit. Kan di hutan-hutan dia itu hidupnya. Betul. Di atas pohon. Nah, karena kita memeliharanya itu di rumahan, kita bawa ke kota kan. Jadi kita harus menyamakan habitat dia yang dari hutan tadi. Kan habitatnya kan di pohon-pohon. Betul. Nah, berarti kita kasih yang hampir mirip. Kayak pakis, terus arang, terus sekam. Nah, kenapa harus arang? Arang itu bagus Kak Oli karena dia tidak mengikat air. Jadi kan kita suka kerajinan kayak Kak Oli kan kerajinan tuh suka nyiram pagi sore. Betul. Akhirnya akarnya busuk. Kalau arang dia langsung los ke bawah. Jadi pemirsa 7up TV, jadi kalau misalnya kita mau bertanam seperti bunga anggrek ya, berarti harus pakai arang kan? Ya, sebaiknya. Apa semuanya harus arang semua atau harus ada tanahnya juga? Oh, tanah nggak bisa Kak Oli. Kalau untuk tanaman anggrek itu tanah nggak bisa karena dia tanah itu akan menutup akar kan tadi. Betul. Jadi menghambat pernafasan dari akar dan mati kan, anggreknya bisa mati itu. Pemirsa ingat ya. Benar. Jadi pemirsa 7up TV kalau mau bercocok tanam anggrek berarti kita nggak usah menggunakan tanah tapi menggunakan arang Kak. Ya, media arang, pakis atau sekam. Arangnya juga nggak usah besar-besar Kak ya. Nggak apa-apa, besar nggak apa-apa. Besar nggak apa-apa karena nggak itu kan nanti nggak perlu. Nggak, itu kan tempat dia nempel nanti, akarnya nempel. Jadi akar itu akan menempel di arang. Seperti kayak dia mencekam. Nah, ya. Oh, begitu. Cuma untuk tempat numpang hidup. Oh. Kan di pohon kan dia kan numpang hidup di pohon kan? Betul. Gitu kali. Benar. Nah, pemirsa, kalau kalian ingin bercocok tanam, jadi selalu beda untuk menggunakan dari tanah ya. Medianya. Jadi medianya kalau bisa digunakan arang. Untuk anggrek tadi. Supaya dia ada nafas ya, menggunakan arang kan. Jadi ada hampa udaranya tuh kan. Bener. Nggak terlalu hampa kan. Jadi terbuka udaranya. Kalau pakai tanah itu barangkali dia akan padat. Bener. Kalau pinter loh. Aku ini mau belajar juga Kak, makanya Kak Gusti aku hadirin kan selaku hobinya bercocok tanam. Dan tanamnya tuh menurut Kakak gimana nih untuk usaha pertanian? Kalau untuk usaha pertanian ya khususnya itu di mana tuh? Untuk pangan, untuk horti pertanian kan ada 3 Kak Oli. Pangan, terus hortikultura, terus tanaman hias. Ya, saya mau tanya tanaman hias. Yang ketiga. Iya, ketiga. Oke. Tanaman hias. Kalau untuk tanaman hias menjanjikan ya itu untuk bisnis kayak gitu. Kayaknya itu kalau menurut saya ya Kak Oli itu bisnis musiman Kak Oli. Oh. Ya. Begitu ya. Karena masyarakat Palembang kan belum begitu membutuhkan ya yang namanya tanaman gitu kan belum begitu itu mereka. Tapi ada yang hobi Kak. Hobi cuman musiman Kak Oli. Musiman ya. Sekali-sekali. Kayaknya nih kalau Palembang Kak Oli ya saya lihat itu yang di
utamakan itu, yang difokuskan itu di bidang pangan Kak Oli. Oh, pangan. Pangan, misalnya itu setiap hari kan kita perlu. Nah, iya. Makanya itu digalakkan kan oleh pemerintah. Oh. Apalagi di zaman kepemimpinan Bapak Herman Deru. Itu sangat Sumatera Selatan ini menjadi nomor 5 loh, terbesar di Indonesia. Iya. Iya. Wow. Wow banget nggak? Hah? Oh, jadi Kak, pangan kita nih termasuk banyak ya? Ya, 5 terbesar nasional. Berarti kita tidak ngerasa kekurangan. Ya, tunggu dulu Kak Oli, itu dari apa? Dari apa namanya? 5 itu apa namanya itu? Dari Badan Pusat Statistik loh. Bukannya dibuat-buat datanya. Betul, betul. Iya. Jadi kita untuk stok pangan itu tercukupin sampai berapa? Benar, kita tidak perlu impor lagi ya. Betul. Dari negara luar. Ya karena kita punya kan. Iya, benar. Petani kita juga bagus. Iya, bagus. Bagaimana bercocok tanam. Iya. Terus luas lahan padinya juga luas. Betul. Berapa hektar itu Kak? Aku lupa Kak Oli. Tapi banyak ya pasti. Tapi yang jelas itu yang Kabupaten penyumbang paling luas itu Kabupaten Banyuasin. Oh, Banyuasin? Ya, itu paling luas. Penyumbang di Sumsel. Kalau Banyuasin rasanya nomor 4 nasional. Nasional? Iya. Nomor 4 Indonesia begitu ya, lupa aku Kak Oli. Oke, tapi pangan kita nih terbesar ya, nomor 5. Nomor 5 di Indonesia. Sumsel ya di Indonesia. Wow. Hebat. Tepuk tangan dong. Itu bekas siapa Kak Oli? Pemimpinnya? Pak Herman Deru. Oke, sip. Oke, guys. Yalah, kita ini sebagai masyarakat kepengen kita jangan ngerasa kekurangan Kak. Ya. Khususnya Sumatera Selatan. Iya, benar Kak. Jadi pangan itu nomor 1 karena setiap hari yang kita akan makan. Iya, benar. Betul nggak? Benar. Kalau misalnya untuk tanaman hias itu hobi kita, benar, berarti ada musim-musiman. Benar. Ya. Jadi bagaimana? Tapi kan untuk menghiasin rumah kebanyakan ibu-ibu Kak. Ya, tapi juga bisa bosen kan? Besar. Betul. Tapi untuk bercocok tanam seperti pangan atau padi, ya enggak? Atau sejenis apapun. Benar. Berarti memang untuk konsumsi sehari. Benar. Itu yang kita sangat perlukan. Iya. Yang harus kita jaga. Makanya ada ketahanan pangan. Oh, begitu ya. Hobi itu udah berapa lama Kak? Anggrek. Dari 2005 Kak Oli, hitung sendiri tuh 2020 dihitung dikurang 2005 berapa? Oh, 2005 jadi 15 tahun ya? 15 tahun. Ya. Berarti sudah banyak benar bunga Kakak punya ya? Kebeneran Kak Oli, banyak yang mati. Oh, itu biasanya berapa lama Kak? Kalau bunga itu berkembangnya sekitar apakah sebulan atau 3 minggu? Dari sebelum berbunga ke berbunga. Iya, berbunga. 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Iya. Nah, kalau hidupnya bunga itu mekarnya itu sampai berapa lama? Tergantung dari jenisnya Kak Oli. Kan ada 3 ya kalau anggrek itu Kak Oli ya. Iya. Dendrobium, Vanda, terus bulan, Phalaenopsis. Iya. Dendrobium itu seperti apa Kak? Pemirsa Setan MTP belum tahu nih. Kalau Dendrobium itu pemirsa yang tinggi-tinggi tuh, tinggi. Ada juga yang paling tinggi 1 meter lebih, itu aku punya Kak Oli. Terus berbunganya itu lebih kurang 2 bulan ya. Oh, berbunganya? Tahannya 2 bulan, lebih kurang Kak Oli. Terus yang kedua itu tadi Vanda Kak Oli ya. Vanda. Nah, Vanda. Bulan dulu. Oh, kalau bulan itu Kak Oli, bunganya itu tahan sampai 3 atau 4 bulan. Dan bentuknya bagus Kak Oli ya. Bagus ya? Bagus bener. Kayak kelopaknya kupu-kupu. Tapi perawatannya sulit itu sulit perawatannya. Jadi kalau satu lagi Kak, jadi ada 3 nih. Ya. Tadi apa namanya? Dendrobium. Ya, bulan. Dan Vanda. Vanda itu seperti apa Kak? Vanda itu ya Kak Oli ya, yang daunnya itu seperti jarum gitu Kak Oli. Seperti jarum. Tahu. Kayak gini ya? Nah. Ya benar kan nangkep kan. Aku punya itu. Wah, itu mahal Kak Oli. Aku mau 1 Kak Oli. Berapa itu emang? Itu pasarannya berapa ya? 200-an ya? Iya. 200, 250 terus sampai 300. Iya.
Benar. Itu bagus kembang. Iya bagus, tahan lama juga itu Kak Oli. Tahan lama. Tapi itulah kalau udah berkembang itu lama. Benar. Terus kalau berkembangnya juga lama juga untuk berkembang. Jadi dia selalu naik. Ya, itu tergantung Kak Oli. Ada yang rajin berbunga, ada yang malas berbunga. Makanya kalau kita guys ya, pemirsa, kalau kita mau beli anggrek apa tadi namanya? Vanda. Kita lihat dulu tuh di tempat penjualnya ada bekas kembangnya nggak? Kalau ada bekas kembang 2, 3, 4 itu kan, berarti dia tuh rajin. Kalau nggak ada, cuma satu ya Kak Oli ya. Benar. Kayaknya itu cuma sekali itu aja berbunga. Benar. Sekali itu Kak Oli ya. Jadi dia selalu nusuk terus kayak tulang ya. Ya. Jadi kalau panda itu Kak, perawatnya seperti apa Kak? Sebenarnya sama Kak Oli. Semua anggrek sama, disiram, disemprot, dispray. Nggak usah disiram kayak gitu, jadi disemprot ya. Disemprot, tapi kalau misalnya kita nggak ada spray, disemprot juga sekali-sekali Kak Oli. Diguyur pakai air. Karena dia itu kalau musim kering kan, kayak sekarang kan musim kering Kak Oli ya. Jadi kalau kita guyur air itu dia langsung menyerap semua air. Oh begitu. Langsung seger Kak Oli. Jadi kalau misalnya disemprot itu kembangnya aja. Jangan kembangnya Kak Oli. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena kalau kembangnya kuntum ya itu kan, kuntumnya yang disemprot itu pemirsa. Berarti tuh kuntum bunganya nggak tahan lama nanti karena basah kan? Basah. Oh berarti salah. Wajar kalau kita. Pantes. Bunganya selalu layu. Jadi nggak boleh disemprot Kak? Nggak boleh. Jadi semprot itu akarnya. Akar atau batangnya? Batangnya. Oh batangnya tuh. Ya. Boleh. Ya kalau lagi berbunga itu Kak Oli. Benar. Tapi kalau dia lagi tidak berbunga pemirsa, seluruh bagian tanamannya disiram. Ya akar, batang, daun. Nah itu cara gitu untuk supaya berkembangnya dan tahan lamanya dari bunga anggrek. Bunga anggrek Vanda. Nah Kak, kalau misalnya bunga anggrek dari bulan gimana Kak? Bunga anggrek bulan maksudnya apanya tuh? Apa pemeliharaan? Iya pemeliharaannya. Kalau pemeliharaan kan dia lagi berbunga tuh Kak Oli ya. Yang disiram itu Kak Oli, misalnya ini apa daunnya ya, yang disiram itu di bawah daun, akarnya aja, akar sama media. Oh akar sama media. Media itu lagi berbunga ya. Betul. Akar sama media. Yang apa namanya daunnya tadi sama kuntum bunganya jangan disiram Kak Oli. Jangan disiram, cukup di bawahnya aja. Iya. Nggak boleh disiram semua. Nggak boleh. Itu biasanya itu kesalahan pemirsa, kesalahan para pembiak bunga. Oh. Dia disiramnya dari atas Kak Oli, jadi busuk jamur. Gitu ya Kak ya. Nah, kalau untuk jenis Dendrobium Kak Oli, itu yang paling mudah. Oh ya. Perawatannya. Betul. Itu jenisnya seperti apa? Aku belum pernah itu Kak. Itu ya, batangnya yang tinggi-tinggi itu loh. Batangnya tinggi, itu ada berbagai jenis Kak Oli. Betul. Ada yang medium, yang batangnya itu ke atas. Oh, ke atas. Ya. Iya. Medium, ada yang jumbo. Jumbo itu tinggi bener Kak Oli. Tinggi ya. Nah itu kalau perawatannya gampang ya? Itu paling gampang Kak Oli, karena anggrek Dendrobium itu paling bandel terhadap cuaca panas dia tahan, hujan tahan ya, iklim tropis juga tahan pemirsa. Itu berapa lama bunganya itu kembang? Kalau untuk dendro ya paling 2 bulan Kak Oli. 2 bulan ya. Tahan bunganya? Ya, dia tidak terlalu lama dibandingkan anggrek bulan tadi. Oh begitu ya? Ya. Oh jadi untuk tanaman hias itu ada, kalau untuk tanaman seperti kayak anggrek itu benar-benar berkualitas, kita harus merawatnya dengan baik ya, nggak boleh sembarangan. Ya. Kita kalau sudahnya sudah disemprot. Ya, itu kesalahan. Kesalahan sekali. Salah berarti itu. Lagian kita begitulah cara ini pakar. Insya Allah pakar pemirsa. Oh jadi baru gitu belajar ya, jadi juga. Sampai 2 bulan ya, jadi kalau awetnya itu. Iya, sampai 2 bulan. Makanya kalau kuntumnya itu jangan disiram Kak Oli. Jangan. Batangnya aja sama akar, media. Ini apa? Batang, akar. Ya, medianya itu ya.
supaya dia terserap ya, airnya itu ya supaya kuntum bunganya nggak busuk tuh, tahan lama. Benar. Kak, kalau untuk nyiram itu bagusnya sore hari atau pagi hari, dan berapa kali sehari, Kak? Nah, pertanyaannya bagus banget pemirsa. Tepuk tangan dulu untuk Kak Oli. Maju beri dekat sini narik ini. Jadi Kak Oli, waktu yang bagus, waktu yang tepat untuk penyiraman itu Kak Oli, kalau pagi hari itu jam 7 sampai jam 9 pagi. Jam 7 sampai jam 9 pagi. Terus kalau sore hari itu jam 16 sampai jam 19 sore ya. Sore ya. Berarti jam 4 sampai jam 5 sore. Ya, jam 6 sore lah. Ya. Sampai jam 5. Ya. Paling maksimal lah jam 6 ya. Ya. Kenapa itu Kak Oli? Kenapa? Karena pada waktu jam 6 sampai jam 9 pagi itu stomata di daun itu membuka Kak Oli. Stomata. Tempat daun itu menyerap air. Betul. Kalau di pagi hari, jadi tomatanya itu terbuka pada pukul 6 tadi sampai jam 9 pagi itu. Wow. Setelah itu menutup, jadi percuma kalau disiram. Berarti dia kalau sudah jam 9 ke atas itu akan tertutup stomatanya. Jadi walaupun kita nyiram banyak-banyak percuma. Berarti harus bangun pagi. Ya, bangun pagi. Kayak Kak Oli bangunnya jam 5 pagi, jam 5 subuh. Kenapa? Sholat subuh. Ya, makanya kalau sudah pulang sholat, mulai nyiram. Ya. Jadi walaupun nggak anggrek, apapun jenis bunganya, ya semua. Pagi-pagi. Ya, semua. Kalau sore berarti jam 4. Ya. Nah, pemirsa, kalau kita punya bunga atau punya tanaman-tanaman tidak hias juga yang ada di perkarangan rumah, jadi aglonema ya. Pagi-pagi itu maksimal itu jam 6 pagi, ya enggak? Ya, minimal sampai jam 9 pagi. Ya. Jadi minimalnya dari jam 6 harus setengah 6 boleh enggak? Boleh. Dia sudah mulai membuka kan, Oli? Sudah mulai membuka. Ya, kayak mulut itu kan dibuka. Kita kasih air, kasih pupuk. Makanya dia terbuka sekali itu sekitar jam 6. Iya, jam 7. Jam 7 ya. Berarti sudah disiram sampai jam 9. Kalau kita kebangun siang berarti tetap disiram juga jam 8, nggak masalah. Ya, benar. Kalau sudah bangunnya bangsawan, tidak dalam bangunnya awan, Kak, berarti jam 11 jam 12, berarti tidak usah lagi. Tidak perlu lagi. Benar. Sorenya Kak Oli, boleh. Ya, karena stomata itu membuka lagi jam 4. Oli pinter loh pemirsa. Nah, jadi kan kita kan mengambil ilmu juga, Kak. Bagaimana sih bunga-bunga anggrek atau tanaman yang lain yang harus kita rawat. Ya, kita ini kan perlu juga Kak tanaman. Iya. Aku paling seneng soal tanam. Karena itu Kak Oli, kan tanaman kan menyumbang oksigen, menyerap CO2 Kak Oli. Betul. Biar Kak Oli awet muda. Makanya nggak boleh kalau sudah malam-malam kita dekat sama. Benar. Ya. Kita akan diserapnya. Ya. Benar. Karena dia mengeluarkan CO2 di malam hari. Oh, itu racun ya? Iya, beracun. Jadi nggak boleh ya? Iya, kecuali siang. Kecuali siang atau pagi. Pagi hari. Kak. Ya. Jadi siap. Udah banyak berapa koleksi lah Kakak punya anggrek? Ada berapa lah totalnya? Kalau mau diceritakan semua jenis 3 itu semuanya ada. Hah? Dari tahun 2015. Kak Oli mau dengar ceritanya? Iya, itu sangat menyedihkan Kak Oli. Gimana? Jadi kan hobi itu kan dari 2005. Iya, 2005, 2006, 2007, 2008. Gimana ya? Itu pas pindah. Aku kan dulu tinggal di Raja Wali Kak Oli. Pindah ke Bukit. Nah, pas pindah itu banyak yang mati. Pas perpindahan. Di perpindahan banyak yang mati dan banyak yang dicuri pemirsa. Oh, itu juga bisa berakibat juga ya Kak ya kalau misalnya perpindahan. Ya. Jadi suhu udara. Iya. Dia jadi stres. Stres kan pindah tempat. Lagian di tempat yang baru kan dia lebih panas.
Oh. Sinar matahari itu lebih itu loh. Jadi untuk perawatan itu juga nggak bisa sembarangan kayak pindah sana pindah sini. Nggak bisa Kak Oli. Jadi bisa stres. Ini Kak ya, stres. Nah pemirsa, berarti tidak boleh juga kalau tanaman kita sering pindah-pindahkan. Iya. Sekali-sekali boleh, kalau misalnya berapa bulan sekali kita. Kadang-kadang kan kita bosen ini Kak. Tanamannya di sini terus bosen, setahun sekali pengen pindah, itu nggak apa-apa, apa gimana? Itu kalau masih di rumah kita sendiri kayaknya masih bisa Kak Oli. Oh boleh ya? Iya. Kecuali sudah keluar nih kita pindah. Ini tanaman biasa kan Kak Oli ya? Iya tanaman biasa. Kecuali anggrek Kak Oli. Kalau anggrek gimana Kak? Kalau anggrek Kak Oli harus di suatu tempat aja, jangan dipindah-pindahin. Begitu? Ya apalagi kalau dia lagi spike. Tahu nggak spike itu apa? Apa? Kuncup, mau berbunga. Nah sifat dari tanaman anggrek kan, spike-nya itu menuju ke arah matahari, sinar matahari. Misalnya sinar matahari dari utara, dia ke utara kan? Betul. Ini tanaman, matahari utara dia ke utara. Spike untuk kelopaknya nanti ya tanaman. Betul. Untuk bunganya. Kalau matahari timur, dia ke timur kan? Nah, misalnya kita pindah-pindahin kan dia jadi jelek Kak Oli. Bentuk batangnya, kan biasanya batang anggrek kayak gini kan? Nah kalau itu jadi gini. Jadi nggak enak. Iya. Berarti tidak boleh itu ya. Benar. Biar tetap ada di situ. Ya. Benar. Makanya kalau kita sudah beli tanaman, carilah tempat yang pas. Ya benar. Kita taruh. Benar. Supaya enak dilihat, enak dipandang. Biasanya di depan rumah itulah Kak. Kenapa sih orang bawa ke dalam rumah Kak? Aku juga kemarin pernah bawa ke. Nah di sini udah kena sinar matahari. Aku bawa ke rumah biar mempercantik anggrek tadi Kak Oli. Iya. Itu sebenarnya nggak apa-apa Kak Oli. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa selama dia berbunga kan? Ya selama berbunga. Ya pas bunganya sudah layu kita keluarin lagi Kak Oli. Nggak masalah. Nggak masalah sebenarnya Kak Oli. Masalah ya karena kan kita kan belikan untuk mencantikkan rumah. Iya. Ada Kak Oli sekarang? Ada di rumah sana. Oh di rumah. Bukan dulu tuh. Kak mau kasih banyak sudah datang ke sini. Siap Kak Oli. Kapan-kapan kalau kami undang, ya seneng banget loh, seneng banget pemirsa bisa duduk di sini ya, mengisi acara di 7up TV. 7up TV. Gimana tuh bentuknya? 7up. 7 Oh, up. 7up. 7up TV. Oke Kak, dan pemirsa tetaplah stay tune. Jangan kemana-mana, kita akan membawa tamu spesial sekali. Contohnya Kak Gusti, ya enggak? Ya, jadi kita mendapatkan ilmu dari bagaimana merawat bunga anggrek dan bunga yang lain. Ya, sudah pernah belum Kak Oli? Mau sorry motong ya? Ya. Sudah pernah belum tentang perawatan anggrek di ini? Belum pernah, alhamdulillah. Makanya aku kemarin terpikir harus di hobi bunga. Dan memang kapasitasnya di dinas pertanian pas kan? Pas. Ya enggak? Ya. Dan pemirsa selalu tongkrongin terus di Panji Media Tama dan jangan lupa like, subscribe dan komen. Komennya jangan lupa ya pemirsa, komennya itu dibutuhin banget loh. Betul. Dan kita akan mendapat giveaway. Untuk siapa ini? Itu yang komen. Iya. Nah, komen yang terbaik. Ya. Oke. Nanti Kak Rusdi lihat di Panji Media Tama. Nanti kalau komennya menurut Kak Rusdi terbaik, kita akan kasih giveaway. Dari 7up dia tinggal pilih. Ada 7up ini 7up TV dan ada Talk Show Bos Oli. Gitu. Jangan lupa pemirsa, nih kapan lagi nih dapat gelas kayak gini nih? Itu kayak gitu gelasnya. Ya, ini nih bekas aku minum nih. Ya, subscribe, like, terus komen. Oke? Bila perlu share. Share. Jangan lupa di share di YouTube Panji Media Tama dan bersama 7up TV. Dadah.